Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabari? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya, plus dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Bos, di konten kali ini aku akan membahas salah satu punggawa lini serang tim nasional Indonesia U23 atau Timnas Garuda Muda. Siapa dia, bos? Ya, Hoki Caraka, bos. Sekarang ini yang lagi viral-viralnya, yang lagi mendapat kritikan-kritikan negatif, bahkan sampai menjurus ke arah hujatan-hujatan negatif secara personal. Bos, ku akui, bos, si Hoki Caraka ini mulai zaman di timnas waktu dilatih Indra Safri sampai Sintayong, terus di tingkat senior ikut dilatih Patrick Kluivert, terus sekarang ini dilatih Gerard Van Denberg. Selama itu di timnas, saya belum pernah melihat Hoki Caraka menunjukkan perform yang benar-benar mantap. Belum pernah, bos. Oke, untuk netizen-netizen, khususnya penggemar sepak bola Indonesia, mengkritik itu boleh, dan aku sahkan. Kita mengkritik permainan pemain tim nasional Indonesia itu sah-sah saja, bos. Tapi bila mana sudah masuk ke ranah penghinaan, hujatan secara personal, itu yang sangat-sangat aku tidak setuju, bos. Karena hujatan, bully itu bisa merusak mental pemain muda kita, bos, pemain tim nasional Indonesia, siapapun itu, apalagi Hoki Caraka, bos. Bos, apakah Hoki Caraka ini adalah pemain titipan seperti yang viral dibicarakan netizen-netizen penggemar sepak bola Indonesia? Gimana menurut Anda, bos? Menurutku, bos, fix pemain ini bukan pemain titipan, karena pemain ini adalah idaman semua pelatih sepak bola, bos. Kenapa saya bilang begitu, bos? Misalnya contoh ya, bos, kalau ada pelatih baru masuk ke skuad Garuda Indonesia, terus Hoki Caraka ini mengikuti seleksi lagi, aku yakin 100% Hoki Caraka ini masuk dalam skuad timnas. Kenapa, bos? Karena si Hoki Caraka ini adalah kriteria idaman pelatih sepak bola. Dari segi apa, Bung? Saya jawab ya, bos. Dari segi body tubuh, si Hoki ini kekar, wow. Terus tinggi badan atlet, ya lumayan tinggi lah. Kecepatan, bukannya cepat-cepat banget, bos, tapi lumayan lah. Dan yang terakhir, si Hoki ini yang saya lihat, menurutku anak ini adalah anak yang polos, lugu, selalu nurut apa kata pelatih. Lah ini, bos, yang dibutuhkan setiap pelatih sepak bola. Tapi ada tapinya, bos. Setiap pemain sepak bola itu memang benar harus menurut apa yang dikatakan pelatih, harus mengikuti strategi apa yang dilakukan pelatih dalam sebuah pertandingan. Namun setiap pemain sepak bola harus mempunyai improvisasi sendiri di pertandingan, harus mempunyai ide karya sendiri dalam permainan di tengah lapangan, harus mempunyai kreativitas sendiri di tengah lapangan. Jadi apa yang dikatakan pelatih kita turuti, tapi tidak harus ditelan mentah-mentah. Terkadang, bos, strategi itu sangat-sangat berbeda sekali di kenyataan di tengah lapangan pertandingan. Lah ini, bos, yang ku maksud. Semua improvisasi, semua ide karya, semua kreativitas itu harus memiliki kecerdasan. Ini, bos, ketemu, bos. Misalnya sebagai contoh, ada guru itu menyuruh muridnya, hei murid, kamu sekarang harus menyeberangi sungai itu. Tentunya sebagai murid kan harus menurut apa yang dikatakan guru ya, bos. Tapi kalau murid yang cerdas, ketika mau menyeberangi sungai itu, padahal sungainya itu dalam, murid itu akan mencari celah.
di mana letak sungai yang cetek, terus bisa menyeberang. Lah, bisa saja murid yang cerdas, oh sungai ini dalam sekali, aku harus mempunyai ide, oh aku harus naik perahu untuk menyeberang sungai itu. Sedangkan bila mana murid polos, terus tingkat kecerdasannya kurang, maka murid itu akan menuruti apa kata gurunya. Menyeberangi sungai yang dalam itu, ya pasti mati tenggelam, bos. Lah ini bos, yang dialami Hoki Caraka saat ini. Pemain ini kurang bisa perform, karena kurangnya improvisasi di tengah lapangan saat pertandingan. Anggap aja kasarnya kurang cerdas di dunia sepak bola saja, bos. Tapi kemungkinan dia mempunyai kelebihan kecerdasan di bidang-bidang lain. Saya bilang khusus di dunia sepak bola, bos. Kecerdasannya sangat-sangat minim, tumpul. Lihat saja, bos. Ketika bermain, kan aku, netizen-netizen semua sudah mengetahui. Si Hoki ini kalau membawa bola melihat ke depan terus. Terus bolanya waktu dioper, dia nggak mau tahu posisi temannya itu dijaga oleh lawan atau apa, pokoknya oper saja. Lah ini yang ku maksud kurang improvisasi. Nah, bahkan sebagai pemain sepak bola diwajibkan mempunyai improvisasi sendiri selain menurut apa yang dikatakan pelatih. Bos, Hoki Caraka khususnya, menurutku adik Hoki ini mempunyai kelebihan lain, tapi bukan di dunia sepak bola. Mungkin dia mempunyai kelebihan untuk sukses di bidang lainnya. Mumpung masih muda, Hoki Caraka, kejarlah, carilah apa yang sesuai karakter Anda. Nah, kalau untuk dunia sepak bola, anggap saja ini adalah hobi Anda yang sudah sukses. Karena hobi Anda itu sekarang Anda sudah berada di level klub dan sudah banyak sekali di level timnas, di level sepak bola tertinggi di suatu negara. Kukatakan Anda sudah sukses, tapi kelebihan Anda menurutku bukan di dunia sepak bola. Kenapa saya bicara belak-belakan semacam itu? Dari skuad tim nasional Indonesia U23 sekarang, kalau jam terbangnya di level timnas, nomor 1 Hoki Caraka lah yang paling tinggi. Dia sudah menjajaki skuad tim nasional mulai tingkat di paling junior, terus tengah-tengah U23 sampai tingkat senior. Tapi selangkah pun atau sedikit pun tidak ada perkembangan sama sekali kualitasnya, malah disalip oleh pemain-pemain yang bau kencur, anak-anak muda, adik-adik Hoki Caraka ini. Ya inilah bos yang aku maksud. Si Hoki ini tidak mempunyai jodoh lah di dunia sepak bola, tidak mempunyai bakat di dunia sepak bola. Mungkin bakat dia di bidang yang lain. Ayo Hoki, mumpung masih muda, setelah turnamen ini cari bidangmu, cari sesuai keinginanmu. Ku doakan Anda sukses untuk ke depannya di bidang yang lain. Amin amin ya robbal alamin. Oke bos, salam berjumpa dan salam olahraga mantap.